tanggal 7 Desember hari ke-342. Refleksi dan penyembahan. Kerendahan hati yang menggembirakan. Untuk bertumbuh tinggi dalam kerohanian, seorang Kristen harus terlebih dahulu belajar berlutut dalam kerendahan hati. Refleksi. Kitab-kitab yang ditulis oleh Paulus telah menjadi fokus pembacaan Anda beberapa minggu ini. Berikut adalah kunci untuk memahami dan mengingat isi masing-masing buku. Filipi, kerendahan hati yang menggembirakan. Jalan kebahagiaan sejati bagi orang Kristen adalah jalan kerendahan hati sejati yang dicontohkan oleh Yesus. Kolose, Panglima tertinggi. Yesus adalah yang terutama dalam segala hal dan layak mendapat tempat utama dalam hidup Anda. 1 Tesalonika. Fokus pada tujuan. Jangan teralihkan atau kehilangan semangat saat Anda berusaha menjadikan iman, pengharapan, dan kasih sebagai ciri khas iman Anda. 2 Tesalonika. Bekerjalah saat Anda menunggu. Ada pekerjaan yang harus dilakukan di ladang tuaian Tuhan saat Anda menantikan kedatangannya. 1 Timotius. Panduan kepemimpinan. Bagaimana mengetahui kapan Anda siap untuk memikul tanggung jawab kepemimpinan dalam rumah Tuhan? 2 Timotius. Pedoman bertempur. Bagaimana berperang dengan musuh saat Anda hidup bagi Yesus? Titus. Pedoman perilaku. Bagaimana berperilaku sebagai bagian dari rumah Tuhan? Adorasi. Ambillah 2 gelas berbeda bentuk dan isi satu dengan air. Sekarang tuangkan gelas yang penuh ke dalam gelas yang kosong. Yang Anda miliki sekarang adalah air dari gelas pertama dalam bentuk baru. Ini adalah analogi kasar tentang apa yang terjadi ketika Yesus Kristus, pribadi kedua dari kealahan, mengambil bentuk manusia dan menjadi manusia. Tanpa meninggalkan sifat asli ilahinya, ia mengambil bentuk manusia. Hasilnya, ketika Yesus berjalan di bumi dalam kenyataannya, ia adalah semua Allah dalam tubuh manusia inkarnasi. Dia adalah Tuhan yang datang dalam daging, keilahian total bersatu dengan kemanusiaan yang sempurna. Yesus mengosongkan dirinya dari banyak atribut ilahinya, seperti kemahakuasaan dan kemahadiran untuk tinggal di antara objek kasihnya, pria dan wanita, anak laki-laki dan perempuan. Yohanes pasal 1 ayat 14. Dan apa hasilnya? Serangkaian ironi yang mulia. Kristus yang menciptakan segalanya, Yohanes pasal 1 ayat 3, dibaringkan dalam palungan yang dibuat dari salah satu pohon yang Dia ciptakan. Tukang kayu dari Nazaret sedang sibuk mempersiapkan rumah kekal kita. Yohanes pasal 14 ayat 1-4. Aplikasi. Filipi pasal 2 ayat 5-11 menggambarkan contoh kerendahan hati Kristus ketika ia mengosongkan dirinya dari hak dan keistimewaan ilahinya. Seperti ilustrasi 2 gelas di atas, serta membuat dirinya tidak memiliki reputasi rendah. Menurut Hak, Yesus bisa menuntut setiap lutut bertelut pada otoritasnya. Namun, ia memilih menderita dan mati di tangan orang jahat agar respons kita kepadanya berasal dari kasih, bukan paksaan. Ia rela melepaskan kewarganegaraan surgawinya demi dunia ini. Sekarang, dia mengundang pengikutnya untuk melakukan yang sebaliknya.
Berapa harga yang Anda bersedia bayar hari ini untuk mengikuti jejaknya? Apakah Anda bersedia direpotkan oleh seseorang yang menelepon atau mampir tanpa pemberitahuan dengan kebutuhan akan waktu dan perhatian Anda? Apakah Anda bersedia mengatur ulang prioritas Anda untuk melayani kebutuhan orang lain? Apakah Anda bersedia menggunakan uang yang Anda tabung untuk memenuhi kebutuhan orang lain? Menjadi rupa seorang hamba mungkin tidak akan mendapatkan pujian atau sorakan. Tapi itu menunjukkan keseriusan Anda dalam memiliki pikiran Kristus. Lihat Filipi pasal 2 ayat 5. Dan setelah Anda membaca ayat 9, Anda mungkin setuju bahwa itu adalah sikap yang harus dimiliki. Demikian renungan hari ini. Untuk mendengarkan pembacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang ditampilkan di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.